Kita lanjut, kita mendengarkan lagi narasumber kita berikutnya yang tidak kalah hebat dan tentu saja senator juga, karena memang malam ini kita mendengarkan senator kita, Mbak Fahira Idris, lahir 20 Maret 1968. Beliau seorang politikus tentu saja, anggota DPD, pengusaha, dan aktivis Indonesia. Tentu saja banyak perusahaan yang telah dipimpin oleh beliau, tapi kalau saya nyontek dari Wikipedia nih, izin Mbak Fahira, juga pengusaha parsel dan bunga. Beliau adalah sejak mahasiswa, Mbak Fahira ini sudah berbisnis ya, di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Saya kira itu banyak sekali prestasinya, nanti bisa 30 menit sendiri ya. Tapi kita ingin mendengarkan langsung bagaimana tanggapan Mbak Fahira sebagai senator di DKI, kinerja Anies Baswedan selama 5 tahun ini. Silahkan, 25 menit. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Masya Allah, hari ini rasanya senang sekali bisa jumpa ini kepada yang saya hormati, saya banggakan, Ibunda Prof. Alia Rashid, Ibunda Pak Anies Baswedan. Terhormat sekali ini bisa sama-sama di Zoom meeting. Saya doakan mudah-mudahan Ibu Prof. Alia Rashid selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah beserta seluruh keluarga besar. Kepada yang saya hormati, Kang Jana Tea, ini terima kasih undangannya, Masya Allah, terima kasih banyak. Dan juga kepada yang terhormat, Ibu Prof. Nur Hayati Jamas, yang tersayang Ibu Prof. Silviana Murni, sahabat saya di DPD RI, yang tersayang juga sahabat saya Ibu Husnul Mariah PhD, dan juga Ibu Profesor Nurliah Nurdin, Masya Allah, dan juga tentunya semua teman-teman yang hadir pada hari ini. Tanpa bermaksud melebih-lebihkan, apalagi menepikan capaian para pemimpin atau gubernur-gubernur DKI Jakarta sebelumnya, saya dan pasti banyak kita yang lahir dan tumbuh di Jakarta hingga saat ini merasakan betul selama 5 tahun terakhir atau selama Pak Anies Baswedan menjadi gubernur, terjadi lompatan kemajuan di Jakarta hampir di semua bidang kehidupan. Sebagai seorang senator atau anggota DPD RI Jakarta yang kerap turun ke lapangan, saya melihat situasi, menyerap aspirasi dan merasakan suasana batin warga. Saya sampai kepada satu kesimpulan bahwa selama 5 tahun ini warga Jakarta betul-betul menjadi subjek utama pembangunan dalam arti yang sesungguhnya. Bapak Ibu sekalian, di bagian awal penyampaian ini saya akan menyoroti kinerja Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin Pak Anies Baswedan selama COVID-19 melanda, baik dari sisi penanggulangan COVID-19 sebagai pandemi maupun kinerja Pak Anies dalam menanggulangi dampak COVID-19, terutama dari sisi ekonomi, sosial, dan bidang kehidupan lainnya. Kenapa sih saya mengaitkan COVID-19 terutama di awal-awal pandemi dengan kinerja Pak Anies? Karena dalam pandangan saya, kemampuan atau kinerja seorang pemimpin benar-benar diuji saat situasi sedang krisis. Pemimpin yang otentik, yang tangguh, yang berkualitas, punya visi besar dan mampu merealisasikan visi besar dapat ditakar saat pemimpin tersebut mampu bekerja baik saat situasi sedang tidak normal. Jadi pertama dari sisi pertumbuhan ekonomi. Data BPS Provinsi DKI Jakarta di tahun 2020 atau saat pandemi COVID sedang di puncaknya, pertumbuhan ekonomi DKI memang sempat minus ya, 2,36%. Kita tahulah hampir seluruh lapangan usaha mengalami kontraksi kecuali jasa kesehatan, informasi dan komunikasi, serta jasa keuangan. Namun pemulihan ekonomi Jakarta terjadi di 2021. Meski masih dibayangi oleh pandemi, terutama varian Delta saat itu, pada 2021 perekonomian Jakarta tumbuh sebesar 3,56%.
setelah tahun sebelumnya tercatat minus. Jadi kinerja baik ya, jika tidak ingin disebut luar biasa ya, adalah pada kuartal kedua 2021. Di tengah turbulensi resesi ekonomi akibat pandemi, Pemprov DKI Jakarta mampu menyelamatkan perekonomian DKI Jakarta pada kuartal 2. Jadi tercatat di BPS DKI Jakarta ya bahwa pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tumbuh melesat sebesar 10,91% secara year on year di Q2 2021 ini. Jadi pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada Q2 2021 nilainya positif dan tumbuh double digit melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Capaian lain selama pandemi masih yang melanda, misalnya soal Indeks Pembangunan Manusia, IPM. Jadi merujuk laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Provinsi DKI Jakarta 2021, IPM DKI Jakarta tercatat sebesar 80,77 atau meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 80,76. Kita tahu bahwa IPM DKI Jakarta merupakan yang tertinggi di Indonesia serta satu-satunya provinsi dengan nilai IPM di atas nilai 80 atau sangat tinggi, Masya Allah. Jadi pada dimensi kesehatan, ya umur harapan hidup di Jakarta mencapai 72,91 tahun, meningkat dari tahun 2019 yaitu 72,79 tahun. Kemudian menyangkut dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah juga meningkat menjadi 12,98 dari tahun dari yang sebelumnya, 12,97 pada saat 2019. Sedangkan rata-rata lama sekolah mencapai 11,13 tahun, meningkat dari tahun 2019, yaitu hanya 11,06 tahun. Namun memang ada penurunan yang tidak bisa dilawan ya dengan strategi apapun. Misalnya pengeluaran per kapita. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan warga DKI Jakarta itu mencapai 18,23 juta per tahun atau turun sebesar 1,62% dibandingkan tahun 2019 sebesar 18,53 juta. Penurunan ini sebagai dampak pandemi COVID-19. Begitu juga jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin pada September 2020 atau saat COVID sedang tinggi-tingginya tercatat naik menjadi 496,84 ribu orang atau 4,69% dari masa sebelum COVID yang berada di angka 362,30 ribu atau 3,42%. Namun yang patut juga jadi catatan adalah jumlah penduduk miskin di DKI yang merupakan yang terendah dibandingkan dengan provinsi lain dan jauh lebih rendah dibanding dengan presentase jumlah penduduk miskin nasional sebesar 27,55 juta orang atau 10,19%. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah pandemi atau pada 2021 itu bahkan DKI Jakarta mendapat penghargaan tingkat dunia ya, yaitu Sustainable Transport Award 2021 oleh Institute for Transportation Development Policy. Penghargaan di tingkat nasional juga datang silih berganti selama masa pandemi, misalnya Harmony Award 2020 oleh Kementerian Agama RI, kemudian Top Digital Award 2020 untuk kategori Top Digital Implementation 2020 on Province Government Level Stars 5 untuk Super App Jaki, luar biasa. Terus kemudian Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan terbaik tahun 2020, serta Innovative Government Award 2020 dari Kementerian Dalam Negeri. Dan banyak lagi penghargaan yang panjang. Kalau seperti Bu Sylvie bilang, nggak mungkin kita lanjutkan ini soalnya terlalu panjang sekali. Nah, bagaimana dengan kinerja lain selama pandemi yang dimensinya bukan capaian angka-angka? Mungkin kita masih ingat dulu saat virus corona masih menyebar di beberapa negara, banyak pejabat negeri ini yang menyepelekan COVID-19. Ya, meyakini bahwa penyakit ini tidak akan masuk ke Indonesia, bahkan dijadikan bahan candaan. Nah, saat itu Pak Anies sudah mempersiapkan Satgas Penanggulangan COVID-19. Bahkan saya salah satu yang kena dampaknya juga. Jadi ada berita, terus kemudian saya tweet, ya, dan akhirnya saya dilaporkan oleh seseorang ke polisi. Saya dianggap menyebarkan hoax tentang COVID. Tapi qadarullah besoknya
ada 2 wanita yang ternyata kena COVID dan setelah itu banyak yang COVID ya. Aduh, Masya Allah itu betul-betul masa-masa cobaan untuk saya. Jadi artinya siapapun tidak bisa menyangkal ya Pak Anies Baswedan saat sebelum virus corona merebak dan menjadi pandemi menjadi kepala daerah yang paling responsif mempersiapkan diri ya. Walaupun untuk hal ini beliau juga mendapatkan cibiran sana sini ya karena dituduh menyebarkan kecemasan, tapi nggak dilaporin polisi, yang dilaporin polisi Fahira Idris waktu itu. Nah, saya lihat, saya ingat sekali ya pembentukan Satgas Penanggulangan COVID di daerah ya, kemudian inisiatif memakai masker, pembatasan mobilitas yang kemudian menjadi kebijakan nasional, itu lebih dulu menjadi inisiatif Jakarta. Artinya apa? Pak Anies Baswedan itu betul-betul visioner ya. Dan dalam perkembangannya Jakarta juga menjadi terdepan dalam praktek testing, tracing, treatment 3T ya. Nah, kinerja-kinerja seperti ini yang mesti kita lihat dan analisa, dan hanya pemimpin cerdas yang paham situasi global, percaya akan sains, responsif, mampu bertindak cepat dan terukur, bisa memprediksi bahwa krisis bakal datang serta menyiapkan strategi untuk menanggulanginya. Dan semua itu dimiliki oleh sahabat saya, Bapak Anies Rashid Baswedan. Masya Allah. Jadi dalam pandangan saya, capaian terbesar Gubernur Anies bukan hanya karena berani membatalkan reklamasi. Bukan karena hanya melakukan terobosan mengintegrasikan antar moda transportasi. Bukan hanya karena menumbuhkan ekonomi Jakarta di atas rata-rata nasional. Bukan hanya karena KJP Plus dan berbagai program pemberdayaan warga yang implementasinya semakin baik. Bukan juga hanya karena menjadikan Jakarta sebagai provinsi dengan indeks demokrasi tertinggi di Indonesia. Bukan juga hanya karena beliau mampu membuka kesempatan kerja lebih luas di Jakarta. Bukan juga hanya karena beliau bisa menjadikan Jakarta kota terbaik dunia untuk perbaikan sistem transportasi. Bukan hanya karena membuat Jakarta kota global yang sejajar dengan dunia-dunia lain, dan lain sebagainya ya. Menurut saya capaian terbesar Gubernur Anies Baswedan adalah beliau berhasil mengubah filosofi dan paradigma pembangunan di Jakarta. Jika pemimpin sebelumnya masih menempatkan dirinya sebagai administrator dan warga sebagai penghuni atau penghuni ya, dan atau Pemprov dijadikan sebagai penyedia jasa dan warga sebagai konsumen, tetapi kini paradigma tersebut sudah berganti dan mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan oleh siapapun yang jadi Gubernur DKI Jakarta. Dulu warga hanya jadi penonton karena semua keputusan ada di kantor gubernur. Tetapi kini era tersebut sudah berakhir. Alhamdulillah. Di bawah kepemimpinan Pak Anies, Pemprov DKI Jakarta sudah berubah menjadi kolaborator, sedangkan warga menjadi kreator. Warga yang dulu dianggap bagian dari masalah, kini sudah menjadi bagian dari solusi. Jadi paradigma pembangunan di mana pemerintah berperan sebagai kolaborator, sedangkan warga sebagai kreator yang diusung Bapak Gubernur Anies Baswedan, inilah yang menjadi kunci lompatan kemajuan Jakarta. Nah, Bapak Ibu sekalian, napas pembangunan Jakarta selama 5 tahun ini adalah keadilan. Nah, ini satu hal lain ya. Lihat apa yang Pak Anies lakukan sekarang di Kampung Akuarium, yang dulu digusur karena dianggap menjadi masalah. Tetapi dengan paradigma pembangunan baru, warga Kampung Akuarium menjadi bagian dari solusinya. Kampung mereka yang tinggal puing-puing akan dibangun kembali, bahkan warga diberi ruang seluas-luasnya untuk merencanakan wajah kampung yang mereka inginkan. Itulah cara mudah melihat bagaimana paradigma pembangunan Jakarta saat ini, dan bagi saya itu adalah capaian besar ya. Membangun kembali sebuah kampung atau pemukiman yang sudah digusur oleh pemerintah menjadi lebih baik, mungkin satu-satunya yang terjadi di Indonesia, bahkan mungkin di dunia. Sangat banyak contoh bagaimana warga yang oleh pemimpin sebelumnya diperlakukan tidak adil oleh Pak Anies saat beliau memimpin selama 5 tahun ini, keadilan itu kembali dihadirkan. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, kita masih ingat ya peristiwa 6 tahun lalu, tepatnya 26 September 2016, hari itu mungkin menjadi hari yang tidak akan pernah terlupakan oleh warga Bukit Duri. Hunian tempat mereka membangun keluarga dan menjemput impian yang mereka diami berpuluh tahun rata dengan tanah akibat digusur oleh proyek normalisasi Kali Ciliwung. Padahal kasusnya masih berproses di pengadilan.
Pak Anies saat menjadi gubernur mengembalikan keadilan untuk warga Bukit Duri. Ya, jadi Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan ini menunaikan janjinya membangun hunian baru untuk warga Bukit Duri, yaitu Kampung Susun Produktif tumbuh di Cakung di Jatinegara, Jakarta Timur, yang sudah rampung dan diresmikan 25 Agustus lalu. Jadi berdirinya Kampung Susun Produktif tumbuh di Cakung ini menjadikan bukti bahwa kuasa seorang pemimpin begitu besar dampaknya bagi kehidupan warga jika benar-benar konsisten direalisasikan. Konsistensi Pak Anies ini menunaikan janji dan menggunakan kuasanya untuk mengembalikan hak dan harkat warga yang tercerabut akan menjadi catat sejarah dan standar penting kepemimpinan Jakarta di masa yang akan datang. Jadi Bapak Ibu sekalian, keadilan jadi napas pembangunan Jakarta itu juga dapat dilihat bagaimana Pak Anies membangun Kepulauan Seribu. Ya, pemerataan hasil pembangunan mulai dari konektivitas transportasi, air bersih, kesehatan, pangan yang diimpikan warga Kepulauan Seribu terrealisasi. Oleh Pak Anies, pembangunan infrastruktur dasar seperti akses air bersih di Kepulauan Seribu jadi prioritas. Saat ini di Kepulauan Seribu telah dioperasikan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) yang mengubah air laut menjadi air bersih untuk kegiatan warga. Saat ini kebutuhan seperti listrik, kebutuhan air bersih, sampai pengelolaan limbah di beberapa pulau Kepulauan Seribu semakin memadai. Alhamdulillah. Energi listrik yang memadai untuk semuanya, pembuangan air kotor dan air limbah yang dibangunkan sistemnya. Jadi kini BUMD Pasar Jaya juga memiliki pusat grosir di salah satu pulau, sehingga warung-warung di Kepulauan Seribu mau pulakan tidak harus pergi ke daratan. Kalau dulu harus ke daratan dulu, tapi mereka pulakan dari salah satu pulau yang ada di situ. Dengan demikian langsung biaya hidup mereka turun, ya. Jadi fokus pemerataan harga bahan pokok dilakukan karena sudah sejak lama harga bahan-bahan pokok di kawasan Kepulauan Seribu ini seringkali lebih mahal ketimbang di daratan. Nah, kemudian juga terkait transportasi warga Kepulauan Seribu yang biayanya tinggi, kita ambil contoh lah Pulau Sebira. Sebelumnya kapal ke sana itu butuh waktu 8 jam dan hanya 2 kali seminggu. Lalu pada tahun 2018 Pemprov membeli kapal khusus yang bisa dari Marina ke Sebira hanya dengan jarak tempuh 2,5 jam dan beroperasi tiap hari, insya Allah. Selain itu baru-baru ini juga Pak Anies Baswedan meresmikan operasional terminal penumpang di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara yang sangat modern dan megah. Dengan adanya terminal ini, mobilitas warga Kepulauan Seribu meningkat dan hal itu otomatis mengerek produktivitas dan perekonomian. Kemudian juga contoh lain ya, misalnya subsidi air bersih kepada warga Jakarta. Kebijakan ini bagi saya adalah sebuah terobosan besar dan salah satu strategi tepat untuk mengurai kompleksitas persoalan air bersih di ibu kota yang sudah berlangsung selama puluhan tahun dan perwujudan dari pembangunan yang berkeadilan. Bayangkan, Pak Anies mensubsidi penggunaan air bersih senilai 33,68 miliar pada APBD perubahan tahun 2021 dan APBD 2022 yang pelayanannya disediakan oleh Pamjaya. Bayangkan air yang tadinya harganya 32.000 per kubik menjadi 3.500 per kubik, Masya Allah. Bahkan Dinas SDA dan PDAM juga akan memperbanyak kios-kios air bersih untuk menjangkau warga yang belum terakses air lewat jaringan pipa. Jadi kebijakan pemberian subsidi ini bukan hanya akan menutup ketimpangan besar dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Jakarta, tetapi juga menjadi strategi yang tepat dan efisien untuk menghentikan ancaman laju penurunan muka tanah. Dengan membayar air bersih lebih murah, dipastikan kegiatan pengambilan air tanah berlebihan yang menjadi salah satu penyebab penurunan muka tanah di Jakarta akan berkurang dan ancaman banjir bisa diminimalisir. Jadi kita tahu bersama ketimpangan besar dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di ibu kota yang sudah berlangsung selama puluhan tahun menjadi salah satu persoalan akut yang dihadapi warga Jakarta. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain contoh-contoh yang tadi saya sebutkan di atas ya, termasuk aturan tarif integrasi antar moda transportasi ya, dengan tarif maksimal keliling Jakarta dengan berbagai moda transportasi seperti LRT, Transjakarta hingga MRT hanya dengan tarif maksimal 10.000
sekali jalan, ini adalah bentuk keadilan bagi warga yang sudah membantu Jakarta mengurai kemacetan dan polusi dengan memilih naik transportasi umum. Nah, jadi sebagai penutup ini, jadi menurut saya Jakarta ini levelnya sudah sama dengan kota-kota global di dunia. Ini karena selain sudah memiliki berbagai infrastruktur kelas dunia, paradigma pembangunan di Jakarta sudah berketahanan iklim dan berkelanjutan. Selain itu, selama 5 tahun terakhir ini sudah terbangun political will atau komitmen kepemimpinan, keberpihakan anggaran, insentif finansial, kualitas SDM, dukungan program, ekosistem inovasi dan digital, serta kebijakan rekam jejak hingga komitmen percepatan nol emisi karbon. Jadi, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah selama 5 tahun memimpin ibu kota, Gubernur Anies Baswedan mampu membawa Jakarta melakukan lompatan kemajuan di berbagai bidang pembangunan dan kehidupan yang dampaknya dirasakan langsung warga di Jakarta. Ini fakta yang tidak dapat dibantah. Paradigma pembangunan di mana pemerintah berperan sebagai kolaborator, sedangkan warga sebagai kreator, ya, serta berdimensi keadilan yang diusung Pak Anies menjadi kunci lompatan kemajuan Jakarta selama 5 tahun terakhir ini. Kalau bicara kekurangan, kalau saya mungkin saya merasa mungkin semuanya sudah baik dari Pak Anies. Cuman mungkin kadang-kadang pengerjaan di bawahnya mungkin ada kurang-kurang lah. Ya, namanya manusia ini kan tidak sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.